Bu Nanik duduk di teras rumahnya, menatap ke arah halaman di mana Beni sedang berbincang dengan Ratih, putrinya. Hatinya bergetar setiap kali melihat pemuda itu tersenyum. Ada sesuatu dalam diri Beni yang membuatnya merasa hidup kembali. Awalnya ia hanya menganggap Beni sebagai pacar Ratih, pemuda sopan yang sering datang ke rumah. Namun seiring waktu, tanpa disadari, hatinya mulai goyah. Setiap kali Beni datang, jantungnya berdegup lebih kencang. Ada rasa rindu yang tak seharusnya ia rasakan. Suatu sore, ketika Ratih sedang keluar sebentar untuk membeli sesuatu, Beni membantu Bu Nanik mengangkat galon air ke dapur. "Bu, duduk saja, biar saya yang angkat," ujar Beni sambil tersenyum. Bu Nanik mengangguk, merasa canggung. Saat Beni melewatinya, wangi parfum pemuda itu menyeruak, membuatnya semakin gelisah. "Beni," panggilnya lirih. Beni menoleh. "Iya, Bu." Bu Nanik hendak mengatakan sesuatu, tapi ia ragu. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia diam-diam jatuh cinta? Bahwa ia merindukan kehadiran Beni lebih dari Ratih sendiri? Tidak, itu gila. "Terima kasih ya sudah sering membantu di rumah," ucap Bu Nanik akhirnya, mencoba menutupi kegundahan hatinya. "Saya senang bisa membantu Bu. Bu Nanik orang yang baik. Saya nyaman di sini." Nyaman. Kata itu membuat hati Bu Nanik semakin kacau. Beberapa hari kemudian, Ratih mulai curiga. Ia memperhatikan bagaimana ibunya sering diam ketika Beni ada di sekitar. Ada cara Bu Nanik menatap Beni yang terasa berbeda. Suatu malam, Ratih memberanikan diri bertanya, "Ibu, kenapa belakangan ini sikap ibu berubah kalau Beni datang?" Bu Nanik terkejut. "Maksud kamu apa?" "Entahlah, perasaan aku aja kali ya." Ratih tersenyum kecil, tapi hatinya gelisah. Bu Nanik tak bisa tidur malam itu. Ia sadar, perasaannya adalah sesuatu yang tak boleh ada. Ia seorang ibu, seorang janda berusia 46 tahun, dan Beni adalah pacar putrinya. Malam minggu tiba, dan seperti biasa, muda-mudi jalan bareng kekasihnya, termasuk Ratih, anak Bu Nanik. Bu Nanik duduk gelisah di ruang tamu, menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Sudah hampir 1 tahun, Ratih berpacaran dengan Beni, dan setiap malam minggu, mereka selalu pergi berdua. Ia tidak pernah melarang, tapi hatinya selalu dipenuhi kekhawatiran. Beni memang anak baik, sopan, dan bertanggung jawab. Tapi tetap saja, ia seorang pemuda 22 tahun dengan darah muda yang menggelora. Bagaimana jika mereka sudah terlalu jauh? Bagaimana jika Ratih tidak bisa menjaga diri? Dan yang lebih menyiksa, bagaimana jika di lubuk hatinya yang terdalam, kekhawatiran ini bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai seorang wanita yang diam-diam jatuh cinta pada pria yang sama. Malam itu ketika Ratih pulang, Bu Nanik langsung menegurnya. "Kamu dari mana saja, Nak? Sudah hampir tengah malam."
Ratih mendesah, melepas tasnya dengan malas. Jalan-jalan aja, Bu. Makan, nonton, ngobrol, seperti biasa. Seperti biasa gimana? Kamu gak pernah cerita ke ibu. Kamu yakin gak melakukan sesuatu yang gak seharusnya? Ratih terdiam sejenak, lalu mendelik kesal. Bu, aku udah 23 tahun. Aku tahu batas. Kenapa sih ibu belakangan ini jadi terlalu overprotektif? Bu Nanik tercekat. Ia ingin mengatakan bahwa ia hanya ingin menjaga Ratih. Tapi lebih dari itu, ada rasa cemburu yang diam-diam merayapi hatinya. Cemburu pada anaknya sendiri. Dini hari, saat Ratih sudah tertidur, Bu Nanik duduk di teras. Suara motor terdengar mendekat dan Bu Nanik terkejut saat melihat Beni kembali. "Beni, kenapa masih di sini?" tanyanya, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Beni tersenyum kecil, lalu duduk di anak tangga. "Saya cuma pengen mampir sebentar, Bu. Tadi buru-buru antar Ratih pulang, jadi nggak sempat pamit." Hati Bu Nanik berdegup kencang. Ia ingin menyuruh Beni pulang, tapi di sisi lain, ia ingin pemuda itu tetap di sana. "Kamu sama Ratih, kalian sudah sejauh apa, Ben?" tanyanya, suara lirih hampir berbisik. Beni menoleh dengan dahi berkerut. "Maksud ibu?" "Ya, hubungan kalian. Apa kamu sudah pernah meminta lebih dari Ratih?" Beni terdiam, lalu tertawa kecil. "Ibu khawatir ya? Saya paham, Bu. Tapi saya nggak pernah maksain Ratih buat ngelakuin hal yang dia nggak mau. Saya sayang sama dia. Saya mau serius." Hati Bu Nanik mencelos. Kata-kata itu seharusnya membuatnya lega, tapi justru semakin menghancurkan hatinya. "Saya pulang dulu ya, Bu. Selamat malam," ucap Beni sambil tersenyum, lalu melangkah pergi. Bu Nanik hanya bisa menatap kepergiannya dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Cintanya adalah cinta yang tak boleh ada, dan itu adalah hukuman yang harus ia terima. Semakin lama, perasaan Bu Nanik pada Beni semakin nyata, dan suatu malam, kesempatan pun datang tanpa diduga. Malam itu, Bu Nanik baru saja hendak tidur ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Ia melongok keluar jendela dan terkejut melihat Beni berdiri di depan pagar, tampak gelisah. Ratih baru saja pergi, memilih menginap di rumah sahabatnya karena sedang kesal dengan Beni. Entah karena apa, Bu Nanik tidak tahu pasti. Tapi melihat Beni datang sendirian, hatinya berdebar tak karuan. Dengan sedikit ragu, Bu Nanik membuka pintu dan melangkah ke teras. "Beni, malam-malam begini ada apa?" Beni mendesah, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Ratih marah, Bu. Dia nggak mau ketemu saya. Saya bingung, Bu. Saya salah apa?" Bu Nanik menghela napas pelan, lalu mengisyaratkan Beni untuk duduk di kursi teras. Ia sendiri tetap berdiri menjaga jarak, walau hatinya ingin duduk di sebelah pemuda itu. "Kamu dan Ratih bertengkar karena apa?" tanyanya lembut.
Benny terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Dia curiga saya ada yang lain, padahal Bu, saya nggak pernah macam-macam. Bu Nanik menatapnya tajam. Inilah kesempatan yang ia tunggu. Kamu yakin, Ben? Rati itu anak saya. Saya nggak mau dia disakiti. Benny menoleh, tampak kaget dengan nada suara Bu Nanik. Bu, saya serius sama Rati. Saya nggak pernah main-main. Bu Nanik mendekat selangkah, menatap lurus ke mata pemuda itu. Bukan cuma itu yang saya khawatirkan, Ben. Saya juga takut kalau kamu sudah meminta sesuatu yang seharusnya belum kamu lakukan sama Rati. Benny tampak tersentak, lalu menghela napas panjang. Bu, saya ngerti maksud Ibu, tapi saya janji, saya nggak pernah maksain Rati buat melakukan hal yang dia nggak mau. Tapi kamu mau kan? Potong Bu Nanik cepat. Benny terdiam. Ia menatap Bu Nanik seolah mencari jawaban. Hati Bu Nanik bergetar hebat. Ia tahu pertanyaannya berbahaya, tapi ia tidak bisa menahan diri. Kalau seandainya Ratih bukan pacarmu, kalau seandainya dia bukan anakku, kamu bakal mau sama perempuan yang lebih tua? Benny menelan ludah tampak bingung. Bu, kenapa nanya gitu? Bu Nanik tersenyum kecil, tapi hatinya sakit. Gak apa-apa, Ben. Saya cuma ingin tahu, kalau cinta bisa memilih, kamu bakal pilih siapa? Benny menatapnya lama, lalu ia berdiri menundukkan kepala dengan ragu. Bu, saya harus pulang. Benny baru saja berbalik hendak pergi ketika suara Bu Nanik menahannya. Jangan pulang dulu, Ben. Benny menghentikan langkahnya, ragu-ragu menoleh. Bu Nanik masih berdiri di teras, tatapannya lebih dalam dari sebelumnya. Ada yang masih ingin saya tanyakan, lanjutnya. Suaranya lebih pelan, hampir seperti bisikan. Benny menelan ludah, tapi ia kembali duduk. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda malam ini. Aura di antara mereka berubah, dan itu membuatnya gelisah. Bu Nanik duduk di sebelahnya. Kali ini lebih dekat. Saya masih belum yakin soal yang kemarin, Ben. Kemarin? Benny mengerutkan dahi. Jawabanmu soal kamu dan Ratih. Benar kalian belum pernah melakukannya? Benny menghela napas berat. Bu, saya udah bilang, saya nggak pernah maksain Ratih buat... Tapi kamu mau kan? Potong Bu Nanik lagi. Kali ini suaranya lebih lembut, tapi menusuk. Benny terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia laki-laki. Darah mudanya masih bergelora, dan tentu saja keinginan itu ada. Bu Nanik tersenyum tipis. Kalaupun kamu mau mencoba, lebih baik sama saya saja. Benny menatap Bu Nanik dengan mata membelalak. Bu, apa maksud Ibu? Bu Nanik menyadarkan tubuhnya ke kursi, mendekat sedikit ke arah Benny. Rati hanya boleh kalau kalian sudah menikah. Tapi kalau kamu memang ingin tahu seperti apa rasanya, saya bisa memberitahu kamu.
bisik Bu Nanik. Seketika ruangan terasa sunyi. Yang terdengar hanya suara detak jam dan napas mereka yang semakin berat. Benny menatap Bu Nanik setengah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia tahu ini salah, tapi di dalam dadanya sesuatu mulai bergejolak. Bu Nanik mengangkat tangannya, menyentuh perlahan punggung tangan Benny. "Kamu masih muda, Ben. Kamu pasti penasaran, dan saya bisa bantu kamu memahami apa yang belum pernah kamu rasakan." Benny menelan ludah, hatinya berperang dengan logika. Benny menggeser duduknya, merasa tidak nyaman. "Bu, ini nggak benar. Ibu itu calon mertua saya," katanya. Bu Nanik tersenyum kecil, matanya menatap Benny dengan penuh arti. "Calon mertua? Belum tentu juga kan? Kamu dan Ratih belum menikah. Masih bisa berubah." Benny mengalihkan pandangan, merasa keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tidak pernah membayangkan ada di situasi seperti ini. Seorang wanita yang seharusnya ia hormati malah sedang menggoda dirinya. Dan yang lebih membuatnya bimbang, ada bagian dalam dirinya yang seperti tidak bisa menolak godaan itu. Bu Nanik semakin mendekat, menyentuhkan jemarinya ke punggung tangan Benny. Sentuhan itu halus, tetapi terasa seperti bara yang membakar. "Ibu sudah lama sendiri, Ben. Sangat lama." Benny menahan napas saat Bu Nanik melanjutkan. Suaranya semakin lembut. "Kamu tahu bagaimana rasanya jadi seorang wanita yang bertahun-tahun menahan sepi. Tidak ada yang menghangatkan, tidak ada yang memeluk, tidak ada yang menyentuh." Benny terperangah. Ia ingin menarik tangannya, tetapi tubuhnya seolah terpaku di tempatnya. "Bu, kita nggak boleh kayak gini." Bu Nanik tersenyum, tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang penuh dengan keinginan yang telah lama ia pendam. "Kenapa nggak boleh, Ben? Kita hanya dua orang dewasa yang saling memahami kebutuhan masing-masing." Benny menelan ludah. Pikirannya kacau. Logikanya berkata ini salah. Tetapi tubuhnya mulai merasakan sesuatu yang lain. Bu Nanik mendekatkan wajahnya. Napas hangatnya menyentuh kulit Benny. "Kalau kamu benar-benar penasaran, lebih baik sama ibu, Ratih harus menunggu sampai menikah. Tapi aku..." Benny memejamkan mata sejenak, berusaha mencari kendali. "Bu, saya nggak bisa. Saya sayang sama Ratih." Bu Nanik menatapnya lama, lalu tersenyum miris. "Apa benar kamu sayang Ratih? Atau kamu hanya takut karena aku ini ibunya?" Benny terdiam. Ia tidak tahu jawaban yang benar. Suasana semakin panas, semakin berbahaya. Apakah Benny akan menyerah pada godaan Bu Nanik? Ataukah ia akan pergi sebelum semuanya terlambat? Benny menatap Bu Nanik yang semakin mendekat. Wangi tubuhnya lembut. Berbeda dengan Ratih
yang selalu memakai parfum menyengat. Sentuhan jemari halus di punggung tangannya membuatnya semakin terpancing. Bu Nanik bukan gadis muda yang manja seperti Ratih. Ia wanita matang, penuh pengalaman, dan sikapnya yang menggoda semakin menggoyahkan pertahanan Benny. "Ibu," suara Benny terdengar berat, hampir seperti bisikan. Bu Nanik tersenyum. Jemarinya kini naik ke lengan Benny, memberikan sentuhan yang lebih intim. "Kamu beda, Ben. Kamu lelaki yang baik." Benny mulai kehilangan kendali. Ia bukan pria suci tanpa hasrat. Dan saat ini, Bu Nanik memberinya sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan diinginkan oleh seorang wanita yang memahami kebutuhan laki-laki tanpa banyak drama. Suasana di antara mereka semakin panas. Mata mereka saling bertaut. Napas mereka terasa begitu dekat. Perlahan, Benny mengangkat tangannya, ingin membalas sentuhan Bu Nanik. Namun, tepat ketika semuanya hampir terjadi, Bu Nanik tiba-tiba menjauh. Senyum menggoda di wajahnya menghilang, digantikan oleh tatapan penuh kesadaran. "Tidak, Ben." Benny tertegun. "Bu." Bu Nanik menghela napas panjang, lalu menatap Benny dengan mata yang penuh makna. "Ini salah. Kita tidak boleh." Benny masih terpaku. Tubuhnya tegang karena sudah terlalu terbawa suasana. "Tapi Bu..." Bu Nanik tersenyum lembut, lalu mengusap pipi Benny pelan. "Kamu lelaki baik, Ben. Jangan sampai kamu menyesali sesuatu yang tidak seharusnya terjadi." Hati Benny bergetar. Ia tidak tahu apakah ia merasa lega atau kecewa. Tapi satu hal yang pasti, Bu Nanik adalah wanita yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Bu Nanik berdiri membelakangi Benny, berusaha menenangkan diri. "Pulanglah, Ben, dan tetaplah mencintai Ratih dengan cara yang benar." Benny terdiam beberapa saat sebelum akhirnya bangkit. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah itu, membawa perasaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara Bu Nanik, setelah pintu tertutup, menyandarkan diri di dinding, menutup mata, dan tersenyum pahit. Ia memang menggoda, tapi pada akhirnya ia tahu batasnya. Bu Nanik duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lantai. Tangannya masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena sisa gejolak yang tadi hampir menguasai dirinya. Ia menyesal, bukan karena telah menggoda Benny, tetapi karena membiarkan kesempatan itu pergi. Setelah bertahun-tahun hidup sendiri, akhirnya ada seorang pria yang membuatnya merasa diinginkan lagi. Dan bukan sembarang pria, tapi Benny, kekasih anaknya sendiri. Bu Nanik menghela napas berat. Ini tidak boleh terjadi. Ia harus melupakan perasaan ini. Tapi saat ponselnya bergetar dan layar menampilkan nama Benny, hatinya kembali berdebar.
Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia mengangkat telepon. Halo? Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Ibu belum tidur? Suara Benny di seberang terdengar rendah, nyaris berbisik. Bu Nanik menelan ludah, merasakan ketegangan aneh di antara mereka. Belum? Kamu sendiri? Saya juga belum bisa tidur. Hening sesaat, seakan mereka berdua tahu, tapi tak ada yang berani mengatakannya. Bu Nanik akhirnya tersenyum kecil. Kenapa menelpon ibu? Kangen ya? Godanya pelan. Benny terkekeh, tapi nadanya terdengar dalam. Mungkin. Jantung Bu Nanik berdetak lebih kencang. Jangan bercanda, Ben. Saya nggak bercanda, Bu. Suara Benny terdengar lebih rendah, lebih dalam. Sejak tadi saya kepikiran Ibu. Bu Nanik menggigit bibir. Suasana ini terlalu berbahaya. Tapi ia tak bisa menutupinya lagi. Ia suka ini. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya hampir berbisik. Semua yang terjadi tadi malam. Cara ibu menatap saya, cara ibu menyentuh saya, cara ibu menolak saya di saat saya sudah terlalu terbawa suasana. Bu Nanik menahan napas. Ben, saya belum pernah merasakan ini sebelumnya, Bu. Dengan Ratih pun rasanya beda. Kata-kata itu membuat Bu Nanik semakin sulit mengendalikan dirinya. Ia tahu ini salah, tapi kenapa justru terasa begitu indah? Suara Benny kembali terdengar, lebih mesra dari sebelumnya. Kalau tadi saya nggak pergi, kalau tadi ibu nggak menghentikan saya, apa yang bakal terjadi? Bu Nanik menutup matanya, tersenyum tipis. Ia tahu jawabannya, dan sepertinya Benny pun tahu. Malam itu mereka terus berbicara dalam bisikan, tenggelam dalam sesuatu yang tak seharusnya mereka rasakan. Malam itu berakhir dengan suara napas berat dan bisikan lirih di antara mereka. Telepon terutus, tapi kehangatan dari pembicaraan itu masih terasa di dada masing-masing. Bu Nanik tidak bisa tidur. Ia gelisah. Tubuhnya masih mengingat setiap kata yang Benny ucapkan. Ia tahu ini salah, tapi entah kenapa ia tidak bisa berhenti. Dan sepertinya Benny pun merasakan hal yang sama. Pukul 1.30 dini hari, ponselnya kembali bergetar. Benny menelpon lagi. Bu Nanik ragu-ragu sebelum mengangkatnya. Halo, ibu masih bangun? Suara Benny terdengar lebih berat dari sebelumnya. Masih, jawab Bu Nanik pelan. Hening sesaat, lalu suara Benny kembali terdengar. Kali ini lebih berani. Saya di depan rumah, Bu. Jantung Bu Nanik berdegup kencang. Benny, kamu nggak seharusnya. Saya cuma mau lihat ibu sebentar, potongnya. Cuma sebentar, saya janji. Bu Nanik menggigit bibir. Ia tahu seharusnya ia menolak, tapi kaki dan tangannya bergerak sendiri. Dengan hati berdebar, ia berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Di luar,
berdiri seorang pemuda yang seharusnya menjadi calon menantunya. Namun malam ini, tatapan itu bukan tatapan seorang anak muda kepada calon ibu mertuanya. Tatapan itu lebih dalam, lebih berbahaya. Mereka saling menatap tanpa kata. Lalu Bu Nanik berbisik, "Masuklah, Ben." Pintu tertutup dan di dalam rumah yang sepi, dua hati yang seharusnya menjaga batas, kini mulai bermain dengan api. Bu Nanik masih merasakan debar di dadanya saat melangkah ke dapur. Dia bahagia, sangat bahagia, tapi juga malu. Ia tidak bisa langsung membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Tidak, ia harus mengendalikan situasi. "Aku buatkan kopi dulu ya," katanya sambil tersenyum, mencoba menenangkan diri. Benny duduk di ruang tamu, menatap punggung Bu Nanik yang bergerak luas di dapur. Gurat wajahnya yang dewasa, caranya menyibak rambut ke belakang. Bahkan cara tangannya menggenggam sendok saat mengaduk kopi, semuanya begitu menggoda. Dan Benny tidak bisa lagi menahan diri. Perlahan ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju dapur. Bu Nanik baru saja menuangkan kopi ke dalam cangkir ketika ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. "Benny," bisiknya setengah kaget. Benny berdiri sangat dekat, terlalu dekat. "Tadi ibu bilang cuma sebentar." Suara Benny terdengar rendah, hampir berbisik di telinganya. "Tapi kenapa rasanya aku ingin lebih lama di sini?" Bu Nanik menelan ludah. Tangannya gemetar sedikit saat meletakkan sendok. Kamu duduk dulu. Kopinya." Tangan Benny tiba-tiba menyentuh pinggangnya. Ringan, tapi cukup untuk membuat tubuh Bu Nanik menegang. "Ibu cantik banget malam ini," ujar Benny lirih. "Dari tadi aku gak bisa berhenti mikirin ibu." Bu Nanik merasa wajahnya memanas. Ini salah, tapi tubuhnya tidak bergerak menjauh. Benny semakin berani. Jemarinya perlahan mengusap lengan Bu Nanik. "Ibu deg-degan," godanya. Bu Nanik tersenyum kecil, mencoba mengendalikan suasana. "Nakal kamu ya sekarang," ujarnya menatap Benny. Benny tertawa pelan. "Ibu sendiri yang bikin aku jadi begini." Bu Nanik menarik napas dalam, berusaha mencari kendali. Ia harus menghentikan ini atau membiarkannya terjadi. Dapur yang biasanya menjadi tempat paling biasa di rumahnya, malam ini berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan dan godaan. Bu Nanik mencoba menarik napas, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdebar terlalu cepat. Tapi suasana dapur yang hangat justru membuat segalanya semakin tak terkendali. Benny tak hanya diam, ia semakin berani. Perlahan, tangannya menyentuh punggung tangan Bu Nanik. Jemarinya mengusap lembut, seakan ingin meyakinkan. "Ayo duduk di sofa, Bu," bisiknya. Bu Nanik menoleh, menatap mata Benny yang penuh keyakinan.
Ia tahu seharusnya menolak, tapi tubuhnya justru mengikuti ketika Benny menggenggam tangannya, menuntunnya keluar dari dapur. Langkah mereka pelan, seakan waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Sampai akhirnya mereka sampai di ruang televisi. Benny duduk lebih dulu, menarik Bu Nanik dengan lembut agar ikut duduk di sampingnya. Mereka diam sejenak, hanya suara detak jam yang terdengar. Bu Nanik menggigit bibir, mencoba mengalihkan suasana dengan tertawa kecil. "Benny, kamu ini nakal ya." Benny tersenyum, tapi bukan senyum biasa. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. "Bukan nakal, Bu. Saya cuma nggak mau menyesal." Bu Nanik merasa tenggorokannya mengering. "Menyesal? Menyesal kalau nggak jujur sama perasaan saya." Mata mereka bertemu. Tatapan Benny begitu dalam, begitu berani. Bu Nanik ingin berpaling, tapi Benny sudah lebih dulu mengangkat tangannya, menyentuh pipi wanita itu dengan lembut. "Ibu tahu kan, dari tadi saya pengen banget di sini," ujar Benny pelan, suaranya lebih mesra dari sebelumnya. Bu Nanik merasakan hawa panas di wajahnya. "Ben, kita nggak boleh. Tapi kita juga nggak bisa bohong." Benih semakin mendekat, suasana semakin berbahaya. Sofa yang biasanya jadi tempat bersantai, kini terasa seperti perangkap yang membuat keduanya semakin tenggelam dalam sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Bu Nanik tahu ia harus menghentikannya, tapi mengapa hatinya berkata lain? Malam itu semua batasan runtuh. Di ruang televisi yang remang-remang, bisikan, sentuhan, dan keinginan yang selama ini terpendam akhirnya menemukan jalannya. Bu Nanik menutup mata, membiarkan dirinya hanyut dalam momen yang tak seharusnya terjadi. Benih pun tenggelam dalam kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ketika semuanya usai, keheningan menyeruak di antara mereka. Bu Nanik menatap langit-langit. Pikirannya mulai kembali jernih. Ia menoleh ke arah Benny yang masih terdiam di sampingnya. "Apa yang baru saja kita lakukan?" Suaranya bergetar. Benny menoleh, menatapnya dengan raut wajah yang sulit diartikan. "Bu, saya nggak nyesel." Tapi Bu Nanik justru merasa dadanya sesak. "Kita nggak boleh begini, Ben. Ini salah." Ia buru-buru merapikan diri, beranjak dari sofa dengan tangan gemetar. Perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya. "Kamu harus pergi sekarang," katanya pelan, tak berani menatap Benny. Benny menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas dan bangkit. Ia tidak ingin pergi, tapi ia juga tahu ini bukan waktu yang tepat untuk memaksa. "Saya pergi dulu, Bu," ucapnya sebelum melangkah menuju pintu. Saat pintu tertutup, Bu Nanik menjatuhkan diri di sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menyesal. Tapi yang lebih menakutkan, di balik penyesalan itu ada perasaan rindu yang mulai tumbuh. Bu Nanik duduk di depan cermin,
menatap bayangannya sendiri dengan tatapan kosong. Sudah beberapa hari sejak malam itu, tapi pikirannya masih terus dihantui oleh kehadiran Beni. Bukan hanya karena sentuhan dan bisikan mesranya, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Beni mengingatkannya pada almarhum suaminya. Cara Beni tersenyum, suara beratnya saat berbicara, bahkan tatapan matanya, semua itu seakan membangkitkan kenangan lama yang selama ini sudah ia kubur dalam-dalam. Bu Nanik menggeleng, mencoba menepis pikiran itu. Ini salah. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat bayangan Beni menghantuinya. Dan sepertinya takdir memang ingin terus mempermainkan hatinya. Malam itu, saat Bu Nanik sedang duduk di teras, ponselnya kembali bergetar. Beni menelpon. Tangannya sempat ragu sebelum mengangkatnya. Halo? Saya di depan rumah, Bu. Dada Bu Nanik berdebar kencang lagi. Seharusnya ia menolak, mengusir Beni, menyudahi semuanya sebelum terlambat. Tapi yang ia lakukan justru sebaliknya. Ia bangkit, membuka pintu, dan sekali lagi membiarkan pemuda itu masuk ke dalam rumahnya, ke dalam hidupnya yang semakin lama semakin sulit melepaskan diri darinya. Saat pintu terbuka, Beni berdiri di sana dengan tatapan yang sudah Bu Nanik kenal betul. Tatapan yang penuh godaan. Tatapan yang sama seperti milik almarhum suaminya dulu. Namun kali ini, Bu Nanik tidak lagi menolak. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi basa-basi. Dengan cepat, tangannya meraih lengan Beni, menariknya masuk sebelum siapapun bisa melihat. Pintu tertutup. Dunia di luar lenyap. Dan yang tersisa hanyalah mereka berdua dalam ruang yang penuh dengan bisikan dosa, tanpa kata-kata, tanpa alasan. Malam itu semuanya kembali terulang, dan kali ini bukan Beni yang menggoda, tapi Bu Nanik. Ia yang lebih dulu menarik Beni ke dalam kamar. Ia yang merengkuh pemuda itu dengan penuh hasrat yang selama ini ia pendam. Karena semakin ia menolaknya, semakin besar keinginannya. Karena semakin ia mengingat almarhum suaminya, semakin ia melihat sosok itu di dalam diri Beni. Dan karena pada akhirnya, penyesalan bukanlah sesuatu yang bisa menghentikan mereka. Namun malam yang seharusnya menjadi pelarian, kembali kehangatan itu berubah menjadi ketegangan. Saat Bu Nanik masih tenggelam dalam bisikan dan dekapan Beni, suara mobil berhenti di depan rumah, membuat jantungnya mencelos. Ratih pulang. Bu Nanik mendorong tubuh Beni dengan panik. Napasnya masih memburu. Astaga Ben, itu mobil Ratih, bisiknya dengan suara bergetar. Beni langsung bangkit dari ranjang, buru-buru merapikan pakaiannya. Wajahnya masih diselimuti gairah yang belum sepenuhnya padam. Tapi situasi ini terlalu berbahaya untuk dipikirkan lebih lama. Dari mana aku keluar, Bu? Beni berbisik cemas. Bu Nanik berpikir cepat. Lewat pintu belakang, cepat sebelum Ratih masuk. Langkah kaki terdengar mendekat ke teras. Bu Nanik buru-buru menyusul Beni yang sudah setengah berlari ke dapur.
Tepat saat gagang pintu depan berputar, pintu belakang tertutup pelan. Ratih masuk dengan wajah lelah. "Bu, masih bangun?" Bu Nanik menoleh dengan senyum setenang mungkin, meskipun jantungnya masih berdebar keras. "Iya nak, ibu gak bisa tidur." Ratih meletakkan tasnya di sofa, lalu mengernyit curiga. "Kok rumah masih hangat? Kayak ada orang tadi." "Ada tamu, Bu." Bu Nanik terkesiap sejenak, lalu cepat-cepat menggeleng. "Enggak nak, mungkin karena tadi ibu bikin kopi di dapur." Ratih menatap ibunya dengan tatapan menyelidik. Ya udah, aku mau tidur." Bu Nanik hanya bisa mengangguk, menunggu sampai Ratih benar-benar masuk ke kamarnya. Begitu suara pintu kamar Ratih tertutup, Bu Nanik merosot ke sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nyaris ketahuan, dadanya masih berdebar, bukan hanya karena panik, tapi juga karena kenyataan bahwa ia masih ingin mengulanginya lagi. Dan ia tahu, Benny juga begitu. Benny berdiri di depan pintu belakang. Napasnya masih memburu. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu pagar, tapi sial, terkunci. Pagar itu terlalu tinggi untuk dilompati. Benny melirik ke samping, matanya tertuju pada pohon beringin besar yang tumbuh di sudut halaman. Itu satu-satunya cara keluar. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas ke sana, meraba batang pohon yang kokoh untuk mulai memanjat. Tapi baru saja ia mengangkat kakinya ke dahan pertama, sek, sek. Daun-daun di atasnya bergemerisik pelan, seakan ada sesuatu yang bergerak di antara ranting-rantingnya. Benny membeku. Matanya perlahan naik, menatap ke atas, dan saat itulah ia melihatnya. Sesosok kuntilanak. Wanita berambut panjang acak-acakan itu duduk di salah satu dahan, mengenakan gaun putih lusuh yang tampak melayang samar. Wajahnya pucat dengan mata hitam pekat yang menatap langsung ke arahnya. Tawa kecil melengking terdengar di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang seketika. Benny melangkah mundur, tubuhnya mendadak kaku. "Astaga," bisiknya, nyaris tak keluar suara. Kuntilanak itu masih menatapnya. Senyumannya melebar, perlahan menunduk, seakan ingin turun mendekatinya. Jantung Benny berdetak semakin liar. Lari, ia harus lari. Tapi kemana? Pintu belakang terkunci, pagar terlalu tinggi, dan di dalam rumah ada Bu Nanik. Tanpa berpikir lagi, Benny berbalik dan berlari masuk kembali ke dalam rumah. Benny berlari kembali ke dalam rumah. Tubuhnya gemetar. Ia menutup pintu dapur dengan napas tersengal, menekan dadanya yang terasa sesak. Gila, apa tadi beneran kuntilanak? Namun, sebelum pikirannya bisa jernih, suara bisikan lembut terdengar di telinganya. "Kamu mau pergi kemana, Benny?" Benny membeku. Perlahan, ia menoleh ke belakang, dan di sana, di sudut dapur, sosok itu berdiri.
Kuntilanak yang tadi ia lihat di pohon beringin, kini ada di dalam rumah, di sini bersamanya. Namun, kini ia lebih jelas. Dia cantik, wajahnya pucat tapi tetap memancarkan pesona. Rambut panjangnya tergerai berantakan, tapi bibirnya melengkung membentuk senyum yang entah mengapa terasa menggoda. "Namaku Mirna," bisiknya sambil melangkah mendekat. Beni melangkah mundur, punggungnya membentur meja dapur. Apa maumu?" Mirna tertawa kecil. "Aku melihat apa yang kamu lakukan dengan Bu Nani." Beni menelan ludah. Mirna mendekat semakin dekat. Wajahnya hanya beberapa senti dari Beni. "Kamu hebat, Beni. Sudah lama aku sendirian. Aku juga ingin." Jari-jarinya yang dingin menyentuh wajah Beni, membuat tubuhnya merinding. Beni ingin berteriak, ingin kabur, tapi tubuhnya seakan terpaku di tempat. Malam ini, bukan hanya Bu Nanik yang menginginkan Beni, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini.